Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional, yang dimana anggota kelompoknya Diara Zona, Gina Oktriani, dan saya sendiri Ridho Raditya. Dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. 1. Personality kepribadian adalah serangkaian psikologis atribut yang relatif stabil yang membedakan satu orang dari yang lain. Faktor nature dan nurture yang menentukan kepribadian. Nature adalah atribut kepribadian biologis yang diwarisi, sedangkan nurture yaitu atribut kepribadian yang dibentuk oleh lingkungan sosial budaya di mana orang-orang dibesarkan. Ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian yang fundamental bagi organisasi termasuk dalam bisnis internasional yang akan melibatkan tenaga kerja dari berbagai latar belakang bangsa, agama, dan budaya yang berbeda. A. Kemampuan bersosialisasi. B. Sifat berhati-hati. C. Kestabilan emosi. D. Ekstrovert. E. Keterbukaan. F. Kontrol lokus. G. Keyakinan diri. H. Yaitu autoritarian. 2. Attitude across culture, sikap lintas budaya, merupakan sikap yang kompleks dari keyakinan dan perasaan seseorang terhadap ide-ide tertentu, situasi, atau orang lain. Sikap yang penting dalam organisasi meliputi kepuasan kerja atau ketidakpuasan adalah sikap yang mencerminkan individu untuk bersyukur dalam pekerjaan, dan komitmen organisasi yang mencerminkan identifikasi terhadap individu dan kesetiaan kepada organisasi. 3. Perception and stress. Persepsi dan stres adalah serangkaian proses yang menafsirkan informasi tentang lingkungan. Stereotip adalah ketika kita membuat kesimpulan tentang seseorang karena karakteristik satu atau lebih yang memiliki. 4. Motivation atau motivasi adalah himpunan keseluruhan dorongan yang menyebabkan orang untuk memilih perilaku tertentu. 5. Leadership atau kepemimpinan adalah pengguna pengaruh untuk membentuk tujuan kelompok atau organisasi, untuk memotivasi perilaku terhadap mencapai cita-cita, dan untuk membantu menentukan kelompok atau budaya organisasi. Model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif untuk mempromosikan pembuatan keputusan tujuan. Yang pertama itu pendekatan normatif. Tahap-tahap dalam model normatif: 1. Pengenalan masalah. 2. Identifikasi alternatif. 3. Evaluasi berbagai alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, tindak lanjut dan evaluasi. Yang kedua, pendekatan heuristik. Strategi penting dari heuristik yang sering digunakan orang dalam proses pengambilan keputusan: pertama, keterwakilan. Kedua, ketersediaan informasi. Yang ketiga, patokan dan penyesuaian. Keempat, perangkap. Kelima, kepercayaan yang berlebihan. Yang keenam, bingkai keputusan. Materi selanjutnya yaitu kelompok dan tim bisnis internasional. Yang pertama, pengertian grup dan tim. Grup merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan tim adalah jenis tertentu dari kelompok yang bertanggung jawab untuk bekerja sendiri. Karakteristik tim yang mapan atau dewasa. Yang pertama, mengembangkan struktur peran didefinisikan dengan baik. Yang kedua, menetapkan norma-norma bagi para anggotanya. Yang ketiga, kohesif. Yang keempat, mengidentifikasi pemimpin informal anggota mereka. Sekian, terima kasih.